Saya Tustita Intan Karajahawir semester 8 kelas B, Prodi S1 Teologi, akan menampilkan video hasil pelaksanaan praktek pendidikan lapangan 2 di GKS Jemaat Waingapu selama kurang lebih 2 bulan 2 minggu dari tanggal 4 Juni 2023 sampai 13 Agustus 2023. Selamat menyaksikan. Lahirnya GKS Jemaat Waingapu di tengah-tengah Pulau Sumba sebagai bagian dari GKS diawali dari kerinduan pihak sending untuk mengabarkan Injil kepada masyarakat Sumba dengan mempelajari bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh setiap suku yang berada di Pulau Sumba, agar Injil yang disampaikan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat yang ada di Pulau Sumba pada saat itu. Buah dari kerinduan yang tulus, usaha dan pekabaran Injil yang diwartakan, maka berdirilah beberapa jemaat, termasuk GKS Jemaat Waingapu yang berdiri pada tanggal 5 April 1931. Bangunan gereja yang didirikan pada awalnya masih bersifat darurat, sehingga pada tahun 1973 bangunan tersebut dibongkar dan didirikan bangunan yang baru yang diresmikan pada tahun 1974. Kemudian pada tahun 2015, bangunan GKS Waingapu yang baru ini dirancang oleh seorang yang berkebangsaan Belanda yang bernama Winia, di mana gedung gereja ini berbentuk huruf W. Tiang di luarnya berjumlah 6 batang yang menggambarkan 6 hari lamanya manusia bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam gedung ibadah terdapat 1 batang tiang yang menandakan 1 hari, yaitu hari Sabat Tuhan, yang akan selalu mengingatkan jemaat untuk bersekutu dan menguduskannya. Pada bagian atap terdapat warna pelangi yang menggambarkan bahwa jemaat Waingapu berasal dari latar belakang suku, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda, namun satu dalam Tuhan. Wilayah pelayanan GKS Waingapu pada awalnya berdiri memiliki cabang dan ranting yang dibagi dalam 2 bagian wilayah pelayanan, yaitu wilayah 1 Umamapu, Wairinding, Dapayami, Boka, Londa 5, Maudolung, Hamba Praing, dan Mundu. Wilayah 2 Kapunduk, Prai Bakul, Kadahang, Bunga, Napu, Prai Langina, Prai Marada, dan Pidihunga yang sebelumnya bernama Marawua. Namun sejak tahun 1991, Jemaat Waingapu memekarkan cabang dan rantingnya menjadi jemaat mandiri, hingga saat ini Jemaat Waingapu menjadi jemaat tunggal. Jemaat Waingapu berada dalam klasis Waingapu, dan klasis Waingapu terdiri dari Jemaat Payeti, Jemaat Kambajawa, Jemaat Manubara, Jemaat Padadita Barat, dan Jemaat Waingapu itu sendiri, yang kemudian ditambah dengan Jemaat Praewora dan Jemaat Praihowar yang baru saja dimekarkan oleh Jemaat Payeti. Jemaat Waingapu saat ini tersisa pos pelayanan lembaga pemasyarakatan. GKS Jemaat Waingapu terletak di Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu. Ini berarti Jemaat Waingapu berada di jalur transportasi yang mudah dijangkau. Jumlah warga jemaat di GKS Jemaat Waingapu adalah 4.943 jiwa dengan jumlah pendeta aktif 4 orang. Yang pertama Bapak Pendeta Umpureku Nangadedi SSI Teol, Ibu Pendeta Helena Inamila AT STH, Ibu Pendeta Herlina Ratu Kenya MAPT, dan Ibu Pendeta Rampu Ester Tamu Apu STH, beserta seorang vikaris. Adapun Pendeta Emeritus yakni Bapak Pendeta Emeritus Julius Jara SMTH dan Bapak Pendeta Emeritus Joni Umbulado MTH. Terdapat juga 3 orang penyuluh agama yang ditempatkan oleh kantor Kementerian Agama di GKS Jemaat Waingapu. Dan dalam rangka memudahkan pelayanan, GKS Jemaat Waingapu membagi wilayah pelayanan yang terdiri dari 8 lingkungan, yaitu yang pertama, lingkungan kota dengan jumlah majelis 11 orang, lingkungan Kampung Sabu dengan jumlah majelis 25 orang, lingkungan Matawai dengan jumlah majelis 23 orang, lingkungan Hambala 1 dengan jumlah majelis 19 orang, lingkungan Hambala 2 dengan jumlah majelis 17 orang, lingkungan Kambajawa dengan jumlah majelis 20 orang, lingkungan Radamata dengan jumlah majelis 6 orang, lingkungan luar kota dengan jumlah majelis 29 orang. Jadi jumlah seluruh majelis jemaat GKS Jemaat Waingapu adalah 150 orang.
Dan di setiap lingkungan memiliki seorang koordinator atau ketua majelis lingkungan yang akan mengontrol pelayanan di lingkungan masing-masing. Dan keempat pendeta aktif ini akan mendapatkan masing-masing 2 lingkungan untuk bertanggung jawab atas pelayanan-pelayanan di dalamnya, meliputi ibadah bekamenahun, syukuran, pengebumian, penggembalaan, dan pelayanan-pelayanan lainnya. Dalam mekanisme bekerja majelis jemaat, BPMJ memiliki tugas dan wewenang dalam menetapkan dan memprogramkan pelayanan dalam jemaat, misalnya jadwal pelayanan ibadah mingguan, PA rumah tangga, serta pelayanan-pelayanan lainnya. Selain itu juga BPMJ membahas masalah-masalah yang terjadi selama masa antar persidangan majelis. Dalam pengelolaan administrasi, sekretaris bertanggung jawab mengatur dan mengarsipkan segala sesuatu yang berhubungan dengan majelis jemaat, persidangan yang berlangsung, komisi-komisi, dan surat masuk maupun keluar. Hal ini didukung oleh sistem yang baik dan kantor sekretariat jemaat yang dibuka setiap hari kerja. Pengelolaan keuangan berjalan dengan baik dan tertib, dengan pelaporan yang transparan kepada semua pihak dalam jemaat yang disampaikan melalui persidangan atau kerapatan dan pengumuman majelis jemaat di setiap ibadah minggu. Setiap majelis jemaat juga diperlengkapi dengan buku untuk mencatat keuangan PA rumah tangga, persembahan bulanan, pengucapan syukur, dan pelayanan-pelayanan lainnya yang ditandatangani oleh pelayan dan kepala keluarga. Dan keuangan ini akan diserahkan kepada bendahara jemaat. Berikut pelayanan-pelayanan yang telah saya lakukan selama masa praktek 2 bulan di GKS Jemaat Waingapu. Yang pertama tentu ibadah minggu. Ibadah minggu subuh jam 5.30 waktu Indonesia Tengah. Ibadah minggu pagi jam 8 tepat waktu Indonesia Tengah, dan ibadah sore jam 5 waktu Indonesia Tengah. Kemudian ibadah minggu di Lembaga Pemasyarakatan jam 8 waktu Indonesia Tengah. Adapun pelayanan-pelayanan kategorial yang telah saya lakukan, yang pertama ibadah komisi anak atau sekolah minggu jam 8 tepat. Kemudian yang kedua, katekisasi bagi remaja, KDR KTB. KDR adalah singkatan dari kelas disciples remaja, dan KTB adalah singkatan dari kelompok tumbuh bersama. KDR adalah bagi anak-anak SMP dan KTB adalah bagi anak-anak SMA. Komisi pemuda yaitu Pemuda Nafiri Fajar. Bersama-sama dengan komisi perempuan juga dalam melakukan pelayanan kasih. Komisi lansia yang di dalamnya juga terdapat 7 komunitas sel bagi lansia. Komisi Mungkir dan Komisi PPA atau Pusat Pengembangan Anak IO 0782. Saya juga terlibat dalam ibadah PA rumah tangga di semua lingkungan. Saya juga pernah memimpin ibadah ucapan syukur CD, ulang tahun, dan syukuran tutup buka. Ibadah penghiburan, berkunjungan jemaat yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit bersama dengan mentor, penggembalaan terhadap jemaat yang akan CD, bagi orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis, dan juga katekisasi pranikah. Di awal masa praktek, saya juga mengikuti sidang klasis kontrakta di Jemaat Praihowar. Saya juga terlibat dalam memimpin ibadah perjamuan kudus menahun di beberapa rumah. Selain itu, setiap hari Selasa, Jemaat Waingapu mengadakan persiapan khotbah dan liturgi guna mempersiapkan ibadah pada hari Minggu. Bersama dengan pendeta mentor, saya juga mengikuti pembukaan turnamen futsal antar umat beragama yang diadakan oleh pemuda GKS Jemaat Waingapu. Saya juga memimpin ibadah sore di lapas bersama majelis pendamping setiap hari Rabu sore. Selain itu, saya juga melakukan budidaya tanam, yaitu dengan menanam bibit sayur yang sudah diberikan oleh kampus di Jemaat Waingapu. Selain itu, saya juga membantu pekerjaan koster, membersihkan lingkungan gereja sebagai bagian dari pelayanan.